Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja? Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum guys, kita sekarang perjalanan menuju Pondok Merapi Merbabu bersama guru-guru kita guys. Supir kita sekarang Mas Danang. Mas Danang ini pengusaha guys, bukan supir. Tapi hari ini beliau berkhidmat untuk membawa tuan guru-guru kita dalam safari dakwah di kota Yogyakarta guys. Nah belakang kita ini tapi tetap aja gini. ada Habib Anis, ada Tuan Guru Ustaz Somad, ada Ustaz Luqmanul Hakim di belakang. Umumnya itu Oke guys, apa perbincangan mereka di dalam mobil? Nah ini kita dengarkan guys. Hammi wal hazan wal ajz wal kasal wal jubbi wal bughd wal aida ini berawal dari pintu ham. Dan kita insyaallah ham itulah yang pertama dicabut. Ya Allah subhanallah. Kita mau ngeliat apapun orang pondok orang kita endorse. Ya. Usaha orang di endorse. Ya. Itu kita bahagia. Ya, Ikut bahagia. Dan tidak pernah anggap kompetisi kan, karena kan yang diajarin dalam Islam kan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi Gak ada lagi mikir kok logo kita nggak muncul. nah, Iya betul. agak nyerempet ini. Gak enak kan? Nah, kita happy aja kan dengan orang. Subscribernya banyak ya. Iya. Apalah arti subscriber tanpa follower? Betul. Apalah arti follower tanpa viewer? Iya. 9 juta kan? Kan tetap juga kita bisa numpang. Bisa numpang. Iya. Ini mobil bukan punya kita bisa pakai. Betul. Ada YouTube Bukan channel sembarang kawan. mobil. Ada YouTube channel kawan. Misalnya kawan kita YouTube channelnya lebih bagus. Nah, kita bisa numpang konten di Betul, situ. betul. Happy aja. Kayak di Hi Guys Official ya. Guys official kan. Nah, guys official itu kan kita Kikil bukan sembarang kikil. Kikil dimasak dengan rendang. Cakep. Mobil bukan sembarang mobil. Ini mobil orang. Mobil orang. YouTube channel kawan lebih besar. Kita pakai channel dia lah. besar ya, besar. Lebih banyak subscriber. Masya Allah, enak. Happy, Enak. happy, Ustaz, betul. happy, ya kan. Betul. Tapi kalau udah pakai bahasa Inggris ya Bib ya. Masya Allah. Ayah. Pokoknya 4 hari setahun 4 hari ke Malang. Udah. Ustaz kapan ke Malang? Pokoknya saya 4 hari. Bisa di luar itu kan lebih nyaman daripada ditarik-tarik kita. Betul. Saya 4 hari ke Pontianak, 4 hari ke Jogja. Udah. Kita Habis itu ngikut. tenang. Ngikut habis itu. Kan ini ya, orang kan heran gimana Habib Muhammad bin Anis kok gampang kalau mengundang UAS. Anda ngundang UAS. UAS yang jadwal UAS minta tolong saya. Kalau nggak saya yang ngurus, dia nggak bisa masuk. Nah, Anda pikir begini, Ada visa. ada visanya. Ada visa masuk Nggak Malang. ada simbiosis Kamu yang mau tahu visa entry UAS itu dari mana? Nah, soalnya begini Ustaz. Kan antum yang jadwal ke kita. Nah, kitanya ikut sama antum. Kitanya ikut gerbong antum, tapi antum yang jadwal ke kita. Iya, itu kan ikut yang kan ajib. ajib itu. Nah, kalau misalnya antumnya nggak mau sama kita, antum mau sendiri, cara antum sendiri karena follower antum 9 juta. Nah, Karena yang Follower. pecinta beliau lebih banyak, ya toh. Terus dia nggak mau sama kita, ya dia bisa aja jalan sendiri. iya. UAS kan bisa jalan sendiri. Tapi enggak, dia yang jadwal sama kita. Jadi dia yang ke kita, kitanya ikut sama beliau. Iya. Jalan tanpa ada Habib itu kan hampa. Asik. Iya. Ya, assalamualaikum ya. Salah Bib, sini. Kalau Pak Agis langsung yang nelpon Cepet lu. kali kalau punya konten dia ya. Iya. Kan kalau dia bisa, Kenapa harus saya? Biar dia aja. Bang Hendri. Masya Allah. Oh, guys. Ini suasana di dalam mobil kalau para asatis ketemu guys. Yang dibincangkan itu umat, Parah loh. bukan yang lain. pakai bahasa Inggris ya Bib ya. Ya. How long can you go? Kalau kita lihat kaum spiritual itu sebelum Nabi, mereka membuat satu tempat som'ah, menjauhkan diri dari dunia,
hanya duduk menghindari makanan, karena akan membangkitkan libido seksual, menghindari perempuan karena dianggap perempuan nanti akan melahirkan anak, hanya menyibukkan dari dunia. Mereka hanya fokus mengingat Tuhan. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, yamshi fil aswaq, Ya. Agak lain ini. qaid al-ma'rakah, Iya. berjalan di pasar. Kan mereka heran, ini Nabi kok jalan di pasar? Ya. Sepertinya Sepertinya kaum tahun spiritual ini bukan jalan yang ditempuh oleh kaum spiritual. Iya. Jadi kalau sebelumnya kaum spiritual itu meninggalkan dunia, Nabi sepertinya menyibukkan pikiran dunia, tapi untuk mencapai kamu akan membebaskan Yaman, kamu akan membebaskan Syam, kamu akan membebaskan Rom, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Wajib. Fokus kan, Iya. Tidak cuma di tempat ibadahnya aja. bukan untuk dia sendiri. Iya, iya. ada kemaslahatan yang lebih besar itu Tuan Guru. Jadi antum ini ingin membebaskan Malang, membebaskan kota. Kebebasan. Ya kan bebas sekat, ya kan Bebas kita sekat, nggak Ustaz. terbatas sama Nggak ada, logo, nggak ada. los pokoknya. Betul, betul. Saudara, kita ada. datang ke Malang jadi nawa, Jadi nama. datang ke Pontianak jadi keluarga, Jadi keluarga. ya kan ke Pekanbaru jadi keluarga, Keluarga. Oh, Pekanbaru keluarga ya. keluarga pakai A. Ustaz Tuan Guru ambil titik tengah. Ke Jawa jadi O kan. Ojo leren jadi wong ape. Iya. Kita di tempat usaha Salim happy, Betul. di Nawa, di Malang bahagia, Alhamdulillah. di Pontianak masya Allah tuh Oh, luar biasa. Tak lupa kedai. Kalau Pekanbaru Batu tilam. Tapi kurang ekstrim, Ustaz. kurang ekstrim ya. Buaya bukan Coba sarang buaya. Talang mamak kita talang mamak kita hancur. Kita hajar nanti talang mamak. Betul aja. Tuan Guru lagi nyari rute yang lebih ekstrim. Intinya sendiri itu letih. Tapi begitu kita berjamaah bersama, semuanya terselesaikan, bisa dibagi beban-beban itu. Subhanallah. Iya. Tapi memang juga ini Ustaz ya, perlu juga ada hati yang tidak ada saingan Ustaz. Gitu. Jadi ada hati yang betul-betul saling mencintai di antara kita. Nah, itu ya. Perlu ada itu, dan itu yang membuat semuanya masya Allah sama Allah dijadikan smooth, Ya, semua. dijadikan lancar, seperti tidak direncanakan, tapi subhanallah berjalannya malah masya Allah. Sangat apik. Tapi kita sekarang kalau apa-apa Haji Hendri, Fama ta'arafa min ha'talaf, naam, Ya. wa ma tanakara min ha'talaf. Jadi kalau sudah ta'liful qulub, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Jadi kalau udah hatinya nyatu duluan, baru jalan. Kalau hatinya belum nyatu, ya gimana mau jalan? Nggak bisa. Ya berat, karena kan bebannya kan dipikul berat Ustaz. Hatinya dulu. Hatinya bareng. Setelah taklif baru Baru. takrif. Oh, makanya Ustadz Lukman sebelum membawa timnya itu untuk turun gunung, kan halakannya sampai 4 bulan dulu didikan subuhnya Ya. untuk menyatukan hati itulah Ustadz ya. Taklif ya. Kan kajian subuh harus 3T. Pertama taklif, satukan hati. 2 ta'rif, satukan bahasa, satukan definisi. Ya kan, baru taklif, kalafa yukalif, penugasan. Jadi ketika dia sudah satu hatinya, sudah satu bahasa, satu definisi, ini halal, ini haram, ini out, ini in. Nah, ya kan, ini boleh, ini enggak, udah satu kita kesepakatan MOU dan segala macam. Baru ketika dikasih tugas dia akan benar tugas di lapangan. Pantesan masya Allah paskas se-Indonesia ini sudah tidak perlu ketemu Ustaz Lukman untuk maksimal ini ya. Karena untuk fisik kerja. saya enggak terlalu penting jadinya. Yang penting visi mau kemana saya bilang. Oh, gitu. Kita ke surga kan, bukan hadir fisik, Iya, tapi iya. hadir visi. Visinya. Maka ketika tahu kiainya Ustadz Lukman yang selalu berjalan dengan Tuan Guru Ustadz Somad, maka paskas di mana-mana berada, kalau kita datang selalu minta endorse. Iya. Iya. Kan anaknya Tuan Guru juga. Anak Tuan Paskas-paskas daerah itu datang. Ketika anak jalan ke Ternate, Ah, ya kan? iya. Karena Orang paskas Ternate tidak menganggap Abdul Somad laisa minna. Iya, Dia kan iya. bukan ustadz kita. Dia nganggap ini ustadz saya. Dan ana pun ngelihat paskas, ana nggak punya orang untuk ngurus beras yatim, fakir, miskin, janda-janda
tua dalam kurung. Kan? Jadi anak inilah yang nolong anak. Kalau nggak anak kan cuma ngomong doang, tapi akbar. Jadi ketika hatinya duluan bahwa ini kita bagi-bagi tugas. Karena kalau kita sendiri kan letih. Betul. Tausiah subuh, kultum duha, ngajar di kampus sampai zuhur. Nanti pada asar pengajian ibu-ibu atau kantor-kantor. Habis itu kajian maghrib, kajian isya. Letih sendiri kan? Iya. Letih, nggak pernah olahraga, minum gula, diabetes, makanan enak-enak, terus ke sana kemari, naik kolesterol, asam urat, mati. Apa yang kita tinggalkan? Tapi begitu kita bersama, masalah beras selesaikan Ustaz Lukman. Anak yatim fakir miskin dan doa santunan penggali kubur Ustaz Lukman. Masalah pedalaman Ustaz. Masalah anak muda pemain sepak bola, basket dan segala macam Ada Nawal. selesaikan. Saleh. Nawal. Oh, Nawal. Dan kita nggak ada masalah. nggak ada masalah. Dan kita, ketika kita jalan, jamaah itu nganggap kita itu kan kawan ustaz saya yang fotonya sering bareng-bareng itu. Iya. Foto itu luar biasa. Betul. Ada percikan-percikan orang katakan itu Ustaz Somad itu nggak sejalan dengan Ustaz Salim. Ustaz Salim ini kan beda, Ustaz Lukman kan beda, Habib kan beda. Begitu kita foto sekali, bam, selesai. Satu acara. Orang kalau apalagi yang dibantu sama Ustaz Lukman ini banyak janda-janda metik Ustaz. Gak ada giginya. Rasanya begitu. Itu Janda metik. Oh, itu bukan yang giginya baru tumbuh, Beb. Giginya baru tumbuh, Oh, jangan. baru tumbuh. Baru tumbuh. Giginya baru tumbuh. itu yang malah banyak dibantu itu. Insya Allah. Janda metik. Lama nanti kenapa janda metik. Kenapa itu tidak terwujud? Anak mikir juga kan, anak pulang 2008. Kenapa itu tidak terwujud? Pertama, kata orang tua dulu, rangkang rezeki pertemuan maut bukan kuasa kita, kuasa Allah. Aku tak pernah mencari Habib, Habib pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Asik. Ya, dan setelah ketemu itu cocok gitu, Ya. nyambung sesuai, dan kemudian kita jalan. Ya. Jamaah merasa ini ya Ustadz, walaupun dilihat dari zahir dan batin kita ini kan jauh ya. Saya ini darahnya kan Dari Minang. Jadi, tapi karena mereka melihat ini guru kami, ini Ya. ustadz kami, yang ngajar kami, kita juga melihat mereka ini jamaah kita. Saudara-saudara kita juga. Tapi kalau kita dari awalnya udah ini jamaah Habib ini capek gitu, Betul. pikiran kita capek. Habis itu anak ngintip FB Habib. Nggak level kita, nggak level. Ya kan waktu yang di Malang tuh kan aku bilang Ustaz Somad ini anggap keluarga antum. Betul. Ini munzalan wes. Iya, Nah, itu kan iya betul. kita pun ngerasa bukan bertamu gitu Tuan Guru. Betul. Kita datang ke Malang, datang ke Jogja nih. Anak dapat seperti- kabar Ustaz Lukman ke Jepang bangun masjid. Alhamdulillah Oh, ya. bisa dakwah ke sana sampai dakwah Islam. Betul. Senang, bahagia. Betul. Coba kalau anak ada kelas dengan Ustaz Lukman, gitu dapat lihat FB Ustaz Lukman ke Jepang. Apa? Dia ke Jepang. Anak harus buat juga. Iya. Itu penyakit. Harus cari channel Ustaz. Nanti cari channel gimana kita harus ke Jepang juga. Bangun juga. Stres, Sakit. sakit. Jiwa gitu. Makanya orang-orang yang selalu ngintip-ngintip FB, ngintip-ngintip Instagram untuk mencari kecemburuan, itu sakit jiwa tuh. Sakit. Dan dia tidak akan tenang Tuan, tidak akan tenang. Jadi bisa ketawa bareng. Tadi balik lagi ke tema tadi tuh. How to stop your mind tuh. Oh ya, asik. Anak yang belum bahasa kita Nah, tadi. iya, jadi ketika kita tuh bahagia dengan kebahagiaan kawan, ikut senang dengan ini kan tumpang senang bahasa Tuan Guru ya kalau Iya, bahasa tumpang Melayu. senang. Tumpang senang. Jadi, oh kawan kita mulai dakwah di sini, kawan bisa. Ini anak-anak muda, anak-anak bola, anak-anak wayang, anak-anak basket, siapa yang dakwah? Kan udah Ustaz Habib Muhammad bin Anis. Kalau dia bisa ngapain mesti saya? Kalau dia bisa ya dia aja terus. Kita nggak usah masuk di zona bola basket itu. Bukannya kita malah masuk lalu ngambil buat yang baru, lalu memecah anak-anak basket jangan ikut sana. Itu belum tes DNA. Iya.
Ngapain kita? Untuk apa gitu? Ambil market orang. Allah. Ya biarin aja. Iya betul. Kalau Basket. tidak bisa bersaing, bergabung. Lalu anak memaksakan diri untuk main basket. Iya. Lucu jadi Tuan Guru. Nanti kita kalau ke Malang lagi main basket kita. Capek gitu. Capek kan? Capek, Iya, capek. capek. Capek badan, capek hati. Iya. Capek hati, capek pikiran, mubazir. Betul. Dan itu bikin stres, bikin apa? Dampaknya kemana-mana tuh, ke keluarga, Iya. ke Terus anak istri. bawaannya Ustadz Lukman ya, bawaannya ke jamaah juga itu membuat mereka merasa kalau mereka bisa, kenapa anak nggak bisa? Ini Iya. lain ini. Kalau mereka asatid ini Bisa mereka bersatu. bisa bersatu, tidak ada masalah. Nah, Itu kenapa kita harus gontok-gontokan? Iya, dampaknya kau ya tadi kata Tuan Guru, foto tadi tuh, satu foto Luar biasa. penuh arti kan. Anak pakai baju Ustadz. sahabat luas. Ustadz ya, Ustadz kok nggak pernah halal bihalal ya? Hmm, Kan simpel tuh kan. Iya, Ternyata jamaah itu merhatiin Ustadz ini kok nggak pernah halal bihalal. iya. Nggak pernah Ustadz tuh ngumpul duduk untuk buat halal bihalal. Artinya dia ngelihat ini di sana. Cuman kita kan jaga image kita kan. Orang bilang kalau Ustadz halal bihalal, terus siapa yang ngisi halal bihalal? Nah, iya. Betul. Tapi sebenarnya pertanyaan itu Iya, juga. otokritik. dan selama ini marilah kita bersilaturahim, marilah kita duduk bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya kan ente sendiri jalan masing-masing. Kiamuhu binafsihi. Diabetes. Apa itu? Diabetes sendiri. Oh, dia betul. Ada yang diabetes sendiri kan, suka sendirian. Ya, Yang ya. mahal lagi nih Tuan Guru, kalau anda lihat ya kan, kita selain sudah ta'aruf, kita tazawur, saling Tazawur. mengunjungi. Betul. Anda datang ke Pekanbaru, ke Malang, ke Jogja, kita ke tazawur ini kan membuat akhirnya kita, ya udah apa yang bisa kita kolaborasikan. Betul. Ada potensi-potensi dakwah di tempat-tempat tertentu yang nggak ada di tempat lain. Iya. Misalnya kayak di Malang begini cara dakwahnya. Hmm. Di Jogja kayak tadi gak usah salim, pakai seminar, pakai event. Kan kita tidak perlu sewa hotel bikin perlu, itu. nggak perlu. Udah usah salim yang memang lebih expert di bidang. Betul. Kita serahkan pada ahlinya, kita duduk hadir, ikut support, ikut bahagiakan. Tapi kita ini semua yang ngatur jadwalnya Bang Hendri. Nah. Nanti 2025 insya Allah lebih rapi, Bib. Insya Allah. 2025 insya Allah. Iya, iya. Bang Hendri yang turun langsung. Bawaan kita ketika ngomong ke umat pun beda kalau kita dalam keadaan tegang, emosi, marah. Maka yang keluar juga marah-marah, Iya. hasutan, amuk. Ya, kalau ustadznya ngamuk, jamaahnya ngamuknya 10 kali lipat. Betul. Betul sekali. Anak perhatikan kalau sudah Habib Muhammad bin Anis ngomong cair, udah yang lain-lain tuh cair. Langsung cair. Makanya anak mau satu majelis dulu, habis itu Habib ngomong, Ustaz Salim ngomong, kita ngomong, baru istilahnya kita ngelanjutkan, bukan ngulang dari nol lagi. Ini nggak nyambung, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita didudukkan di tengah, apa yang mau diomongin? Iya, iya. Kan? Itu anak antum nggak pernah Kaget begitu kita. antum. Nggak, tapi kalau dari awal kita ngikutin. Iya, iya. Subhanallahnya kalau udah kita duduk di bareng, kita nggak harus ceramah ya, yang lain aja ya ceramah. Maksudnya anak insya Allah ikhlas lah. Anak ikhlas kalau misalnya kita cuma duduk yang ceramah satu Lukman aja. Anak nggak ada masalah dengan itu. Tapi lagi-lagi balik ke hati. Kalau hati kita dari awal udah nganggap orang itu saingan, itu udah nggak nyaman juga. Dari awal tuh kita ketika orang, ada istilahnya bahasa kampung saya, tinggi sebenang. Tinggi semua. Kalau tinggi itu kan biasanya kamu 50 cm, saya 75 kan gitu. Sebenang, benang itu kan dikit. Tinggi sebenang, maksudnya ada orang yang dia mau lebih dari orang lain, gak usah jauh, satu benang pun jadilah. Iya. Itu susah kalau gitu. Iya, iya. Karena kalau jalan sama orang, anak ini maunya nyantai, naik sepeda ontel, lalu kemudian kap 70. Kalau dia langsung ngebut, ya udah nanti jalannya keluar. Iya, iya, iya. Kan sesak napas kita ngikutin. Betul, betul. Apa tadi balik lagi, kalau soluhal jasadu kulluh. Nah, iya. Ketika itu dampaknya ke fisik. Jadi walaupun misalnya tidur tengah malam, bangun subuh lagi awal, alhamdulillah dengan izin Allah tuh rasanya happy ya. Betul. Badan nyaman, tenang. Orang ngelihat kita mungkin yang capek kayaknya Ustaz. Kita ketawa-tawa jalan. Iya. SMK tiap subuh aman. Alhamdulillah. Kalau hati bermasalah,
kita tidak lagi melihat objek dakwah, pondok apa yang mau dibangun, apa program ke depan enggak, tapi kita sibuk dengan kira-kira Habib Muhammad bin Anis ini rumahnya gimana ya, motornya Cikal-cikalan. gimana ya, sepatunya kayaknya baru mahal ini ya, Sport. kan capek kita mikir, jadi umum itu. Jadi Iya, betul. dan sangat tidak produktif Tuan Guru. Itu destruktif kan, jadi menghancurkan ke dalam, racun yang bikin kita justru malah tambah rusak. Jadi ketika otaknya tuh memikirkan orang, ya kan, membuka bisa Sekampung, satu sekolah, ada hubungan darah, kalau memang cocok kan nggak bisa. Iya. Beda kampung, beda suku, beda bahasa, nggak ada hubungan darah. Tapi kalau memang ada kesesuaian, anak udah perhatikan tuh dalam perjalanan. Betul ya? Berapa banyak di beberapa tempat kita sesuai aja dengan orang. Iya, betul. Tapi di kampung kita sendiri, di keluarga kita sendiri, kalau memang nggak cocok, Nggak kita dari mulai ngomong nyelekit, Heeh. dari tampilan, nyari-nyari celah, susah. itu yang ternyata bilang dah al-anfal tuh. Lau anfaqta ma fil ardi ma alafta baina qulubi. Enak dulu. Tidak bisa disatukan walaupun semua harta kan, ada orang yang berharap mempersatukan orang dengan royalisme, Ya. royal. Nanti datang ke rumah ya, kita makan-makan, kita bakar-bakar gini. Berharap dengan ngumpul itu akan takliful qulub. Tapi ketika setelah ngumpul, pembicaraannya anak kemarin gini, anak gini, anak kemarin gini. Mana habis itu Habis sudah. Tidak nyatu, tidak guyup, malah berantem, malah Winner focus on winning. Loser focus on winner. Jadi kan begitu. Orang-orang yang pemenang itu mereka fokusnya untuk winning, menang. Tapi kalau loser, ya, pecundang mereka mikirkan winner itu tadi, dia nggak mikirkan winningnya, dia mikirkan winner aja. Mikir owner, mikir orangnya, sehingga dia nggak saingan untuk kebaikannya, tapi dia bersaing kalau dia begitu anak harus buat begitu. Akhirnya dia fokusnya sama begitu. kita mikirin Oman, kamu kok malah mikirin aku. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.